Menteri Kesehatan 2024-2009 Ibu Siti Fadila Supari. Kali ini kita bahas yang lagi sedang rame soal vaksin TBC. Cukup rame di media sosial, jadi perdebatan pro kontra karena memang Enggak pro kontra. Hah? Enggak Enggak pro kontra ya Bu ya? Enggak. Tapi yang pro itu yang mendapat untung dari penelitian. Yang kontra itu rakyat yang akan dijadikan kelinci percobaan. Tapi kalau data dari Kementerian Kesehatan sendiri kan, Indonesia itu katanya untuk TBC itu pembunuh lumayan paling banyak Bu. Setahun itu angkanya itu 100.000. Ya kalau nggak salah ini 100.000. Kalau 1 tahun orang yang kena TBC itu hampir menembus angka 1.899 berapa gitu. Ini kan mengerikan sebenarnya persoalan TBC di Indonesia. Ya itu angka, kita selalu berangkat pada angka. Tapi kalau kita melihat angka, kita mesti harus melihat insiden. Apakah insidennya naik terus apa tidak? Kalau TBC kan memang ada dari zaman Bahela, ya dari zaman kita masih kecil juga ada. Dan TBC itu semakin sehari semakin membaik ketika sosial ekonomi kita itu baik. Jadi yang namanya TBC itu sebetulnya dalam close population, pada populasi yang sangat miskin, di mana gizinya buruk, environment buruk, nah itu bisa terkena TBC dan biasanya uwer-uweran gitu saling menular di deket-deketnya begitu. Karena sering ngumpul. Ya karena memang satu rumah kadang-kadang rumah 4 kali 5 meter diisi 7 orang misalkan, yang 2 orang kena TBC positif, yang 5 pasti terancam. Nah caranya menular itu sedekat itu. Tidak bisa kalau di jalan ada orang TBC batuk terus kemudian Anda ketularan, ya enggak lah. Karena intens Karena resmi. Anda gizinya bagus, imunitasnya bagus, rumahnya juga bersih, sinar matahari cukup. Nah itu biasanya tidak langsung bisa kena. Yang kena itu yang misalkan ada HIV, ada diabetes yang berat, nah itu mudah kena ketularan TBC. Tapi kalau orang biasa sih menurut saya jarang yang ketularan TBC. Saya juga heran, sebetulnya vaksin TBC itu sudah ada untuk balita. Kalau untuk balita memang harus dilindungi supaya tidak kena meningitis, tuberkulosa, tidak kena bangsa gitu. Tapi bukan berarti yang BCG itu tidak efektif, itu cukup efektif. Ini sasarannya berbeda. Sasarannya adalah dewasa muda. Umur 15 sampai 35 tahun katanya. Kalau sekarang dikatakannya seperti itu. Jadi seolah-olah pantas untuk divaksin gitu. Padahal sebetulnya seserem itu memang. Ya menurut saya enggak. Kalau udah kayak gitu berarti Indonesia udah sakit TBC semua gitu. Kan enggak. Nah sebetulnya enggak seperti itu, tapi kita diberikan informasi yang seperti itu dan bahkan itu dari ahlinya gitu. Nah itu yang saya sangat prihatin gitu. Dulu saya belajar kedokteran enggak begitu gitu. Saya pengen explore lagi Bu, maksudnya ketika paling banyak kena TBC itu kan karena penduduk padat. Kemiskinan. Bukan penduduk padat. Ya orang miskin yang ada di kepadatan penduduk. Ya. Karena udah miskin, padat sekali. Misalkan satu rumah diisi 7 orang, 5 orang, padahal rumahnya kecil banget lah gitu. Jadi, nah atau kemudian gizinya juga kurang, matahari juga tidak rumahnya karena sempit itu Bu ya. Itu jadi yang paling gampang. Di masyarakat seperti itulah TBC akan berkembang. Sebetulnya TBC itu kita sebetulnya tidak perlu vaksin besar-besaran begitu. Kita perlu eradikasi. Kalau kita pengen menurunkan tuberkulosa di Indonesia, kita harus eradikasi. Eradikasinya bagaimana? Ya kita kumpulin saja orang itu, kalau cuma 1 juta, kita 300 juta loh, kita 280 jutaan, berarti ya mendekati 300 juta lah. Yang sakit cuma 1 juta. Itu kalau dibagi-bagi dari 500 provinsi ya cuma 1 provinsi 2.000 orang gitu. Nah itu kalau diopeni, gizinya dibetulkan, rumahnya dibikinkan barak-barak yang terang, yang jelas, kira-kira setahun 2 tahun gitu pasti akan berkurang banyak gitu loh. Nanti kalau vaksin itu akan jadi mahal sekali, padahal tidak perlu sebetulnya. Satu rumahnya kecil, tidak ada matahari. Sebenarnya kembali ke imun dong Bu, kalau misalkan harus ada soal imunitas tubuh, berarti soal karena gizi segala macam.
Jadi virus Tapi itu nggak obatnya gampang. bukan vaksin, Bukan diobatin betul ada obatnya. Oke. Nah ini sekarang Obatnya itu ada satu, ada obat TB, Oke. ada gizi yang baik, Mm-mm. ada environment. Coba itu orang-orang TB itu dikumpulin 2000 di tiap kabupaten kota ya. Mm-mm. Pak kabupaten atau kota gitu ya, kasih beban 2000 misalkan satu Mm-mm. orang berapa sih gitu, kalau 1 juta orang itu untuk beli obatnya, Mm-mm. untuk dokternya, Mm-mm. untuk itu dibetulin. Nggak perlu semua orang divaksin, ini nanti vaksin ini untuk semua orang loh. Artinya kan sebenarnya kalau untuk pengobatan TBC di Indonesia sejauh ini kan sebenarnya kita juga bisa kan Bu? Iya, memang sebetulnya Artinya sudah bisa. gampang, mudah, obatnya juga murah. Iya, ya semahal-mahalnya tidak akan semahal vaksin nanti lah. Vaksin nanti mahal sekali karena harus semua divaksin. Kita dikejar-kejar, kalau ke pasar juga harus sudah divaksin, kalau ke kantor harus divaksin, kalau mau pergi harus divaksin. Seperti COVID kemarin, itulah yang membuat trauma masyarakat. Kehilangan kedaulatan tubuhnya sendiri. Iya. Nah, sekarang kan gini pertanyaannya Bu, selain pengobatan ya Bu ya, itu kalau solusinya soal ngilangin TBC ini dengan, kalau tadi kan pengobatan, kita bisa, TBC solusinya itu gimana? dipengaruhi obat-obatan hanya 40%, yang 60% itu non medis. Ini kata Profesor Erlina Burhan. 40% itu medis, bisa dipengaruhi medis. Itu bisa sampai vaksin, bisa sampai obat-obatan. Yang 60% itu gizi baik, environment baik, rumah yang cukup untuk berapa orang. Itu jadi cuma 40%. Jadi sebenarnya bisa, harusnya ya, TBC bisa hilang. Bisa kalau mau. Kalau mau. Loh kan Pak Prabowo itu MBG itu kan program yang besar banget. Kalau untuk TB ya nggak sampai kayak MBG, kali 1/10-nya kali udah cukup. Nah ini saya masuk ke soal vaksinnya Bu. Karena memang tiba-tiba vaksin itu menjadi solusi. Yang sekarang rame kan Bu. Nah itu siapa yang ngomong? Lah iya, untuk sekarang opini di publik itu suatu pemikiran yang menurut saya meloncat ya. Tiba-tiba kita nomor 2 di dunia, maka kita jadi ajang uji coba vaksin. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya coba? Itu Bill Gates kepengen membuat vaksin untuk dijual nanti ke negara-negara miskin, ke negara-negara mana yang membutuhkan. Ya tapi kenapa kok kita sodorkan uji cobanya di negara kita itu? Ya karena mungkin berdasarkan jumlah penderita TBC itu tadi Bu, kita nomor 2. Tadinya fase 1, fase 2 di Afrika. Ini semua negara yang ikut itu cuma negara Afrika loh. Dan negara Indonesia. Masa kita sama dengan negara-negara Afrika yang kecil-kecil itu? Ya ini kalau informasi keterangan dari Kemenkes kan sebenarnya mereka sudah melakukan fase praklinis Bu ya. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, 2 itu ya. Di sini. Bukan di Indonesia. Bukan. Yang katanya sudah kerjasama dengan universitas-universitas Bu. Itu fase 3. Fase 3 pun sekarang juga belum siap karena belum ada vaksinnya. Ya, katanya sudah 1.000 Dan ini penelitian lebih. ini mestinya di Afrika. Sampelnya itu di Afrika. Di Afrika udah jalan fase 1, 2, 2B dan efikasinya cuma 50%. Jadi bisa jelek, bisa baik. Oke. Bisa efektif, bisa tidak. Tapi di negara-negara di Afrika sana. Oke, Bu, solusi vaksin itu kan selalu memorinya itu kan karena pandemi, ya kan? Apakah TBC itu kategori itu? Pandemik pun juga bukan vaksin. Kalau ada penyakit menular yang belum, misalkan apa ya, zaman dahulu apa ya, cacar. Nah ini bukan seperti itu. Harusnya nggak perlu vaksin menurut Ibu. Beda. Kalau TBC dibandingin cacar ya nggak cocok. Karena cacar itu sangat terbuka, gitu loh. Gampang banget kesebar, dan menular. Umur ya menular misalkan waktu itu. TBC itu sebenarnya nggak seserem itu, nggak seserem COVID, nggak seserem cacar. Sebenarnya COVID pun sebetulnya sih ya, siapa yang harus mendapat vaksin, siapa yang tidak, itu sebenarnya ada orang harus mendapat vaksin ada. Orang yang tidak perlu mendapat vaksin juga ada. Orang yang tidak perlu karena imunitasnya baik dan sebagainya. Ada yang tidak boleh divaksin juga ada. Karena ada kontraindikasi. Nah ini ditabrak semua. Nanti kalau terjadi vaksin massal gitu. Nah, itu. Yang Ibu khawatirkan nanti ini semacam malah menjadi kewajiban ya Bu untuk vaksin. Kewajiban.
Jadi kalau ini berhasil, biasanya pasti berhasil. Mbok hasil lelek ya diapik-apik Nanti karena dibuat nggak ada aturan. tim independen yang memeriksa penelitian itu. Yang ada adalah principal investigator yang semuanya nuwun sewu. Ada ikatan finansial, pasti ada cuannya itu, penelitinya juga dapat cuan. Nah, sekarang mesti harus terbuka. Jadi pemerintah harus terbuka. Siapa yang meneliti, dapat duit berapa dari siapa. Tapi kalau Nah, dilihat, kemudian harus ada tim independen yang mengawal hasil penelitian yang di Indonesia itu seperti apa. Kalau memang tidak cocok, ya bilang tidak cocok. Nah, itu kita mesti tahu persis vaksinnya dibuat dari Mycobacterium tuberculosa. Mycobacterium tuberculosa yang diambil dari mana? Diambil dari Afrika atau Indonesia, gitu loh. Jadi nanti untuk pertanggungan jawab peneliti itu kalau ada apa-apa di ujung sana. Nanti jangan-jangan ada TBC tipe Afrika di Indonesia gitu kan serem. Misalkan ya, misalkan. Berarti memang harus terbuka, Bu. Walaupun kan harus kabarnya transparan. Kan, ya sebenarnya kan sudah kerjasama dengan universitas-universitas atau rumah sakit kalau nggak salah untuk ya, dalam universitas proses. Universitas itu mesti ditanya dapat duit apa enggak. Siapa yang menduiti? Kalau itu yang menduiti adalah negara kita sendiri. Kan Pak Menkes, sebenarnya Pak Menkes sendiri dengan uji klinis di Indonesia kan ada manfaatnya juga, Bu, untuk Indonesia. Misalkan salah satu klaimnya beliau itu tuh untuk mempelajari teknologi vaksin misalkan. Bukan di situ, teknologi vaksin itu di Bio Farma, tapi bukan di uji klinik ini, bukan. Lain lagi itu. Ada 3 dia ngomong. Satu lagi apa? Uji klinik untuk membuat vaksin. Ada kursusnya sendiri, nggak usah uji klinik, ada cara belajarnya sendiri. Misalkan di Bio Farma kita tingkatkan ini kan Bio Farma udah bisa bikin vaksin apapun. Bu, sebenarnya kalau membuat vaksin TBC sendiri, kalau Indonesia sendiri harusnya mampu dong. Bisa. Karena ini kan sebenarnya penyakit sudah lama yang tadi Ibu bilang. Iya. Kalau memang butuh vaksin. Nah, kita bisa bikin vaksin dari kita. Tiruin mereka. Niru mereka juga boleh, tapi bikin sendiri, pakai uang sendiri. Jadi kita berdaulat. Sebenarnya riset begitu mahal nggak sih, Bu? Kalau riset bikin vaksin? Nggak tahu, harganya pasti mahal. Itu duit deh pokoknya. Kalau penelitian itu dapat sponsor, kita senang. Enggak, maksudnya kalau Indonesia mau berdikari, mau riset vaksin tertentu, contoh TBC sendiri, tidak perlu harus melibatkan Bill Gates misalkan. Makanya itu biasanya biayanya mahal. Wah, ya jangan aku tanya, aku bisa dihitung. Gampang banget ngitungnya. Oke. Tapi sebenarnya Indonesia mampu. Bio Farma udah bisa bikin vaksin apapun. Bahkan sekarang udah mulai belajar membuat mRNA yang berbahaya itu. Tapi saya kalau mRNA jangan deh. Bu, vaksin itu kan sebenarnya kan bukan mengobati ya, tapi kan untuk mencegah. Gitu kan. Lah ini nanti kalau misalkan siapa yang dicegah? Nah, mestinya adalah yang menderita TB laten. Bagaimana supaya saya tahu bahwa ada TB laten? Nanti Anda diperiksa semua sebelum disuntik vaksin. Semua di mana disaring. Lah itu kan beban negara. Nanti pakai uang apa? Uang APBN. APBN kita kan jadi keberatan. APBN kita yang sekarang sudah ngos-ngosan. Ditambah tiap 3 tahun harus beli vaksin ataupun alat pemeriksaan untuk mendiagnosa TB laten. Itu yang saya khawatirkan. Belum lagi nanti kalau setelah ini ada penelitian yang berbahaya, kita nggak tahu. Yang jelas rakyat itu sedang sakit hatinya itu masih terluka dengan COVID. Mereka kemarin dikejar-kejar, mereka mengalami banyak PHK, mereka mengalami banyak penderitaan. Yang tadinya sekolah jadi nggak bisa sekolah, jadi pokoknya penderitaan COVID itu masih dirasakan. Sekarang kok Bill Gates hadirlah gitu, jadi kami gapen gitu loh. Kok ya Bill Gates gitu loh. Sebenarnya kalau dilihat dari overview-nya begitu, berarti nggak urgent dong untuk vaksin? Menurut saya belum ya. Belum. At least sekarang perguruan tinggi yang meneliti itu harus transparan. Mengapa Anda lakukan uji coba di sini? Nah, itu mestinya harus transparan. Harus transparan, harus terbuka untuk masyarakat di situ. Indonesia secara betul-betul terbuka. Karena kalau tadi penjelasannya soal nanti akan ada kewajiban semua harus kena vaksin, artinya saya membayangkan ya seperti zaman pandemi COVID kemarin kan, Bu. Iya, nanti ya, akan itu kan sama. jadi seolah-olah ada, kalau begitu kan seperti ada pandemik, ada kejadian khusus gitu kan. TBC ya, itu seolah diperlakukan seperti itu. Ini kita juga gampang dipakai uji coba ya, nanti gampang sekali. Indonesia sudah epidemik TB. Wah, pura-puranya positif semua gitu kan, gampang banget dibikin. Ya semoga. Diklaim seperti itu gampang banget.
Ya, tapi yang ya semoga memang ada niat yang transparan dan tepat sasaran sih aja sih Bu ya. tepat sasaran yang mana? Ya, Nanti ya, ya. semua disuntik Ada kewajiban itu tadi ya Bu ya. tiap 3 tahun nanti. Wah memang. Nanti aku tuh kasihan Pak Prabowo gitu loh. Kalau Pak Prabowo itu tahu persis. Saya kira pertimbangannya nggak akan begitu. Tapi karena dia presiden mungkin dapat tamu, dikirainnya tamu biasa. Kalau saya lihat tuh ya, lihat fotonya gitu, dia tuh sepertinya baca gitu. Ya kayak ada message memancarkan pesan tertentu lah dari wajah Pak Prabowo gitu maksudnya Bu. Bu, isu lain selain TBC. Karena juga ini sedang rame. Pernyataan Menteri Kesehatan soal diizinkannya ya terspesialis atau obgyn gitu dan dokter umum diizinkan untuk melakukan sesar. Tapi sebelumnya kalau nggak salah Pak Menkes juga memang karena kita itu kekurangan dokter spesialis juga Bu kalau kita ditarik wacana ke belakang itu. Gini, katanya untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Iya. Maka dokter umum boleh sesar. Bukannya itu meningkatkan kematian, malahan memang zaman perang dulu dokter itu walaupun dokter umum diajarin serba bisa. Mungkin diajarin oleh dokter-dokter Belanda untuk sesar mungkin ya, untuk nolong. Tapi kan itu zaman Belanda. Nah kalau di negara-negara yang lain apa ada seperti itu? Memang ada. Tapi negara-negara kecil yang bukan kayak Indonesia lah. Kalau kayak Indonesia ya jangan. Kalau di sana ada dokter umum yang dilatih. Jadi bukan dokter umum biasa. Dokter umum yang sangat terlatih. Dan pada waktu menyelenggarakan sesar itu disupervisi oleh dokter ahlinya. Tapi untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak itu menurut saya tidak dengan jalan sesar. Tapi kalau saya dulu, saya kan juga Menteri Kesehatan. Saya dulu punya program Sayang Ibu. Nah, itu di satu kelurahan, di situ saya pasang forum desa, saya pasang bidan desa. Dan bidan desa itu mempunyai kewajiban, dia mencatat berapa banyak di desa itu yang ibu hamil. Ibu hamil ini anytime saya telepon. Kayak posyandu gitu ya Bu? Saya sidak, terus harus ada catatan ini. Ini ada berapa orang yang hamil? 11 Bu. Berapa yang high risk? 3 Bu. Yang lainnya low risk. Nah, rumahnya dikasih tanda. Kalau low risk dikasih tanda burung dari kertas gitu yang warna kuning, warna hijau. Kalau yang warna kuning yang kira-kira agak berbahaya, yang warna merah yang berbahaya. Di depan rumah itu ditulis, ini pasien ini siapa, hamilnya mulai kapan, perkiraan lahirnya kapan, nanti kalau lahir ditolong oleh dokter siapa, di mana, siapa yang mengantar, itu ditempel di masing-masing rumah ibu hamil itu. Saya pernah loh banyak desa-desa yang angka kematian ibunya 0. Nah kita mesti pakai akal yang sesuai dengan itu pendataan kita. Melibatkan warga itu, forum itu. Kalau untuk menurunkan angka kematian ibu bukan dengan sesar, tapi dengan detection dini, mana yang nanti disesar, mana yang tidak. Nah kita rencanakan yang disesar harus di kota, misalkan ya kita antarkan ke kota, siapa yang antar, mobilnya siapa, sopirnya siapa. Tapi kan ini solusi yang kabupaten kota yang nggak punya dokter obgyn itu tadi Bu. Sama kabupaten ada dokter obgyn. Datanya sebenarnya sudah ada. Kalau yang dianggapnya masih kurang itu Bu, sampai harus di scale up dokter umum, harus diberikan pelatihan khusus itu. Artinya gimana sih? Itu sesar tidak menurunkan angka kematian ibu. Belum pernah aku lihat sesar menurunkan angka kematian ibu. Nah, angka kematian ibu itu kalau kita bisa mendeteksi. Kalau di Papua ya, saya dulu kalau ada ibu-ibu Papua yang high risk, kita terbangkan ke tempat kabupaten yang ada dokternya. Karena sudah terdeteksi, terdata nih ini. Jadi penanganannya pasti lebih. Iya, kita rencanakan kan sesar kan terencana. Ngapain kita paksain dokter umum pakai sesar? Nah berarti itu mitigasinya ya Bu ya, mitigasinya ya. Nah kalau kita deteksi, oh ini harus disesar, nanti kita pindah ke kabupaten. Kalau dokter ternyata tidak bisa dikirim, orangnya dipindah. Saya di Papua orangnya tak pindah karena saya lebih mahal bayar dokternya, saya pindah ke sono daripada pasien-pasien itu sekaligus aja dipindah ke sono bentar sampai lahir lagi nanti kita kembalikan. Bu, kalau yang tadi pelabelan mitigasi sampai level RT RW misalkan, itu melibatkan yang program dulu itu melibatkan kayak semacam ibu-ibu posyandu gitu ya Bu ya? Atau? Ya, kalau ini saya pakai bidan desa Pak. Pakai bidan desa. Bidan desa itu kalau sekarang kalau dilacak bidan desa saya itu ada 100 ribuan di seluruh Indonesia. Banyak. Mantap.
Satu desa, satu bidan desa. Sekarang satu desa bisa 3 bidan desa. Harusnya bisa lebih dong tahun Bisa. sekarang, tahun Ya. sekarang. Nah, itu mendeteksi dini itu jauh lebih bagus daripada dibelackin dokter umum. Menurut saya loh ya, ini pendapat saya. Iya. Ini menarik sih Bu. Dalam artian tidak bisa memaksakan sesuatu karena kan soal keilmuan, soal kemampuan kan Bu, soal harus. Ya seorang menteri harus mencari solusi. Nah, ini mungkin ya menurut saya Bu. Menurut saya Bu Pak Budi. Pak Budi ini bukan dokter. Jadi dia hanya melihat literatur dari WHO, literatur dari mana gitu mungkin. Terus mungkin bawahannya tidak bisa memberikan ini. Ada kok di buku saya di Depkes itu program Sayang Ibu itu. Aku sama Bu Mutia waktu itu. Awalnya kan dianggap dokter objinnya kurang Bu. Makanya ketika bicara soal dokter itu objin selalu kurang. Angka. Iya. Kita itu kan ngobatin orang bukan ngobatin angka. Nah itu yang mesti. Ketika kurang dianggapnya harus ditambahkan gitu. Logikanya sesederhana itu sebenarnya. Dokter padahal kan orang di desa-desa berobatnya nggak sama dokter, sama dukun misalkan. Sama mantri. Sama mantri. Nggak dihitung mantri-mantri itu jadi dokter loh di sana. Itu nggak dihitung. Jadi angkanya pun angka dari WHO. Nggak cocok, kurang cocok. Menurut saya loh ya. Nah sekarang aku kan bukan menteri, yang menteri beliau ya, yang jalan beliau gitu. Mungkin sekarang persoalannya lebih kompleks kali Bu. Mungkin karena bukan dokter. Kalau dokter kan ngerti sesar itu bukan hal yang tiba-tiba. Sudut sesar pandangnya itu bisa dipredik. Sesar itu bisa direncanakan. Jadi sebenarnya sudut pandang dokter sama manajemen penyelesaian masalah berbeda di situ. Karena sekarang banyak epidemiologi yang seperti dokter gitu. Padahal bukan. Jadi paradigma kedokteran tidak boleh hilang. Nah ini terjadi pemerkosaan ilmu kedokteran di dalam kekuasaan teknokrat. Angka saintif, statistik itu memaksa ilmu kedokteran disuruh nurut sama hal-hal yang betulnya tidak cocok dengan ilmu kedokteran. Dan ini menurut saya berbahaya untuk kehidupan masyarakat yang akan datang, bukan hanya untuk Indonesia ya, untuk seluruh dunia. Dan sekarang Amerika sudah ngerti itu. Trump itu nyetop gain of function research yang dimana itu penelitian yang berbahaya, salah satunya mengaktifkan virus-virus yang tadinya tidak bisa menular ke manusia jadi bisa menular ke manusia. Nakal banget. Nah itu sekarang di stop loh di Amerika. Dan Amerika sekarang menuju MAHA ya. MAHA itu American Health Again. Bu, tapi memang sebenarnya kalau di ilmu kedokteran kan sebenarnya hanya hal menarik sih soal pemerkosaan yang dipaksakan, pemerkosaan ilmu di ilmu kedokteran. Salah satu contohnya apa Bu kalau Ibu menangkapnya? Contohnya ini ya kalau saya punya podcastnya Bu Erlina Burhannya, dia ahlinya kan dia jadi pemimpin dari penelitian ini. Dia sendiri ngomong bahwa sebetulnya lebih penting eradikasi. Kalau mau menurunkan angka tuberkulosa itu dengan eradikasi, bukan dengan vaksin. Jadi dalam omongan bicaranya dia begitu. Dan dia 40% ada hubungannya dengan obat dan 60% non medis. Itu juga dari beliau. Jadi beliau kan sebenarnya tahu. Tapi kenapa dia meneliti vaksin itu gitu. Iya. Oke, terima kasih Ibu Siti Fadila Supari atas waktunya ngobrol-ngobrol soal vaksin dan soal dokter memangnya sedang ramai. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun berada saat ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengulas beberapa hal dan berbagi opini dari berita yang sedang ramai dibicarakan dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Di mana kedatangan Bill Gates ke Indonesia ternyata bukan hanya bertujuan untuk mendukung program makan bergizi gratis, tetapi juga memberikan hibah dana sebesar 2,6 triliun rupiah kepada pemerintah Indonesia, CQ, Kementerian Kesehatan, untuk menjadikan Indonesia sebagai lokasi uji coba vaksinasi TBC dengan alasan penanganan kemanusiaan. Alasan pemilihan Indonesia sebagai lokasi uji coba vaksin TBC
itu katanya dengan alasan bahwa korban TBC yang berakibat pada meninggal dunia diperkirakan hampir 100.000 orang per tahun. Itu menurut Kemenkes, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Kita tidak tahu bagaimana cara pengumpulan datanya, hanya mereka lah yang tahu. Rakyat hanya mendengar dan dipaksa untuk menerima kebenaran dari data itu. Namun kemudian muncul pertanyaan di dalam benak saya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengapa kedaulatan bangsa Indonesia begitu mudah diintervensi oleh agenda asing? Dan mengapa harus dituruti? Adakah sanksinya apabila tidak dituruti? Mari kita berpikir bersama. Ya, semua itu karena Indonesia menjadi bagian daripada anggota United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana setiap anggotanya harus mematuhi isi dari piagam PBB. Namun, apa sih sebenarnya isi dari piagam PBB tersebut? Isinya adalah setiap negara yang menjadi anggota PBB harus bersedia menerima dan mematuhi seluruh kewajiban yang diatur dalam piagam PBB, di mana piagam PBB merupakan dokumen utama yang mengatur struktur dan fungsi PBB, serta prinsip-prinsip dasar utama yang harus dipatuhi oleh setiap anggota di berbagai bidang. Yang kedua, mengapa kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia harus diatur dan mengikuti pola serta regulasi asing? Hal tersebut karena Indonesia merupakan anggota dari World Health Organization atau yang kita kenal dengan WHO. Sehingga Indonesia wajib mengikuti semua rekomendasi dari WHO. Ditambah lagi dengan adanya amandemen IHR atau International Health Regulation yang memungkinkan setiap negara yang menandatanganinya untuk memberlakukan keadaan darurat atau kejadian luar biasa atau wabah atau yang kita kenal selama ini dengan pandemi di negaranya tanpa harus membuktikan penyebabnya. Maka ini adalah hal yang perlu sama-sama kita waspadai, dan kami berharap Bapak Prabowo sebagai Presiden dapat segera mengambil keputusan cepat untuk menyatakan keluar dari IHR atau setidak-tidaknya tidak menyetujui amandemen IHR yang dapat membahayakan bangsa kita. Sekaligus menolak pandemi treaty karena hal tersebut akan mengambil alih kedaulatan bangsa kita. Yang ketiga, apakah program vaksinasi menjadi satu-satunya metode yang harus dipaksakan kepada rakyat Indonesia dalam masalah kesehatan? Walaupun saya bukan berlatar belakang pendidikan kesehatan, namun setidak-tidaknya saya juga belajar bagaimana memelihara kesehatan tubuh. Jadi menurut saya, vaksinasi bukanlah metode satu-satunya di dalam menangani masalah kesehatan. Artinya tidak boleh ada mandatori atau pemaksaan. Mungkin dengan bahasa yang diperhalus memastikan kepatuhan masyarakat. Namun isinya adalah pemaksaan. Kita bisa lihat di dalam artikel yang baru-baru ini keluar. Atau pernyataan daripada Saudara Budi Sadikin yang akan menggunakan Satpol PP untuk memaksa rakyat menerima vaksin TBC tersebut. Yang tentunya kita tidak tahu persis seperti apa ingredientnya atau kandungannya. Meskipun kita sudah sama-sama mengetahui dari apa yang telah dipublish di berbagai media bahwa isinya sudah disiapkan yang berteknologi mRNA yang akan mengubah secara otomatis DNA ilahi kita dari double helix menjadi triple helix. Dan bila sudah berubah jadi triple helix, maka signal ilahi kita akan terputus dari tower utama, yaitu dari Sang Pencipta kita. Karena otomatis kendalinya akan diambil alih oleh teknologi digital. Itulah kenapa semua sistem diarahkan menuju kepada sistem digitalisasi. Jadi artinya semua sistem menjadi terkoneksi satu dengan yang lain. Sehingga semua aktivitas kehidupan kita akan total kontrol atau terkontrol secara penuh, baik itu pergerakan tubuh kita maupun mereka dapat mengontrol jumlah populasi dunia atau kontrol number of people. Jadi saat ini kita berada di dalam agenda terakhir yaitu control population, di mana
Dia memiliki dua agenda, yaitu control movement of people dan control number of people. Kemudian, apakah juga dibenarkan dengan cara melanggar hak asasi rakyat Indonesia sebagai manusia yang memiliki hak untuk memilih caranya dalam menyelesaikan atau mengatasi kesehatannya masing-masing. Sebagaimana selama ini, yang punya uang silahkan ke dokter. Yang tidak punya, mau di rumah sendiri atau mencari alternatif lain. Bukan begitu. Itulah hak asasi. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan free will untuk menentukan pilihan hidup. Apalagi ini menyangkut tubuh kita masing-masing. Seperti kita ketahui bahwa pemaksaan adalah bentuk lain daripada pemerkosaan. Lalu kenapa tidak ada lagi yang mengkritisi hal-hal seperti ini? Justru banyak para ahli yang digunakan untuk mengkonstruksikan ulang definisi atau makna daripada apa itu hak asasi manusia atau hak dasar kita untuk hidup yang tertulis di dalam pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar 45 ayatnya yang kedua. Hak untuk memilih caranya masing-masing sesuai dengan iman dan kepercayaannya. Setiap orang berhak atas kepercayaan, pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi jelas ya, setiap orang berhak. Itu adalah hak dasar kita sebagai manusia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun juga. Namun, saya juga paham mereka sudah membuat undang-undang yang tanpa kita sadari menganulir semuanya itu, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan dijabarkan bagi setiap orang atau pribadi itu dalam pasal 446. Seperti yang kita lihat bersama di layar. Saya ulangi, 500 juta rupiah per orang. Korporasi diatur di dalam pasal 447. Jadi, dalam pandangan saya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam mengendalikan kehidupan kita. Saya ulangi, ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam mengendalikan hidup kita. Artinya, undang-undang ini berperan seperti playing God. Siapa yang playing God? Inisiator di balik undang-undang ini. Sekarang yang keempat, apa sih sesungguhnya agenda tersembunyi dari program vaksinasi tersebut sehingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin begitu agresif mempropagandakan program vaksinasi tersebut? Serasa hidup kita tidak pernah tenang. Justru bukan dilakukan oleh orang luar, tetapi oleh orang-orang yang mengaku bahwa dia bangsa Indonesia. Kayak pertanyaannya, apakah dia sungguh-sungguh mencintai bangsanya? Mari kita jawab dengan hati yang jernih. Karena bagi saya dan juga bagi orang-orang lain yang beriman kepada Tuhan, maka hal ini sama sekali tidak kami perlukan. Sesuai dengan pasal 28 huruf E yang saya sampaikan tadi. Sama sekali kami tidak memerlukan. Karena kami percaya hidup dan mati kami ada di tangan Sang Pencipta. Bukan di tangan Bapak. Bapak Budi Sadikin, bukan Anda yang menentukan hidup mati kami. Tetapi program Anda, bukan kami tidak tahu. Bukan saya tidak tahu. Dan banyak orang sudah tahu. Mereka juga melek. Bukan kurang teredukasi. Tetapi justru mereka sudah teredukasi dengan baik. Dan mereka sadar peristiwa pandemi yang lalu telah membuat mereka juga menderita. Baik langsung maupun tidak langsung. Banyak sahabat-sahabat saya, bahkan saya punya bukti. Ada yang meninggal 22 jam setelah menerima vaksinasi. Dan itu tidak bisa dikatakan bahwa, oh, ini adalah koinsiden atau kebetulan. Atau mungkin sudah waktunya. Tidak bisa seperti itu. Biarlah kalau memang sudah waktunya, tetapi tidak ada keterlibatan manusia yang memaksakan metode atau cara yang bukan dikehendaki oleh yang bersangkutan. Itu yang benar. Saya mempertanyakan iman Bapak kepada Tuhan. Apakah Bapak sungguh-sungguh percaya kepada kemahakuasaan Tuhan? Jangan menggunakan metode empirik. Jangan sekedar menggunakan sains untuk mengelabui masyarakat. Kita sama-sama adalah produk sains. Tapi mari kita manfaatkan apa yang telah kita ketahui untuk hal kebajikan dan untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan sebaliknya. Bapak sudah berlaku seperti Tuhan. Sebagaimana yang kita ketahui, adanya agenda playing God dari elit global yang ingin melakukan program depopulasi. Sebagaimana yang tertulis di batu
yang ada di Georgia, yang kita kenal dengan Georgia Guideline Stone, suatu negara bagian di Amerika Serikat, yang memiliki visi mereduksi populasi dunia maksimal 500 juta manusia saja. Apakah ini semua bagian daripada itu, Bapak? Mari kita diskusikan. Jangan Bapak berbicara monolog, karena Bapak sekarang sedang diberikan kekuasaan. Sedang boleh mengatur, bukan berarti Bapak bisa mengatur hidup mati kami. Ingat, Pak Budi, Anda punya keluarga, kami juga punya keluarga. Kami punya tanggung jawab terhadap keluarga kami masing-masing. Tolong Pak, Bapak kembali sadar dan takutlah akan Tuhan. Mohon Bapak jangan atur-atur nafas kami, karena disitulah Tuhan bersemayam di dalam hidup kami. Jangan Bapak atur-atur lagi kami untuk menggunakan masker, apalagi memaksakan. Silahkan bagi yang mau. Tetapi yang tidak karena keyakinannya kepada Tuhan, jangan Bapak coba-coba untuk memaksa untuk kami gunakan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya kata-kata itu adalah virus, Pak. Menyampaikan kata mati, itu virus, Pak. Saya rasa Bapak paham. Yang saya tahu, Bapak juga adalah seorang ahli nuklir. Seharusnya Bapak tahu tentang energi, frekuensi, and vibration. Saya yakin sekali. Itulah sebabnya saya menghimbau Bapak. Pak, sadar, Pak. Sadarlah, Pak. Sekarang Bapak ada. Sekarang Bapak menjabat. Kita tidak tahu besok lusa. Jangan korbankan rakyat hanya untuk mendapatkan pujian dari global. Dari elit-elit global. Dari global oligarki. Please, tolong Pak. Tolonglah Pak. Sadar. Bapak punya anak istri. Bapak punya keturunan. Ingat, kita berasal dari Tuhan. Dan kita akan kembali ke sana. Jadi, junjungan kita, apa yang harus kita ikutin? Ikutilah Pak. Percayalah Pak, bahwa Tuhan menciptakan kita sudah sempurna. Kita tidak perlu apa-apa kok. Jangan pengetahuan Bapak, jangan sains merubah fitrah manusia. Sebagai insan ciptaan Tuhan yang sejati, berubah menjadi transhuman dengan menggunakan teknologi-teknologi. Bapak jangan coba-coba mengkudeta atau mengambil alih otoritas Tuhan di dalam mengendalikan hidup mati manusia. Ingat ya Pak, sekali lagi, Bapak akan berhadapan dengan Sang Pencipta yang menciptakan saya, rakyat Indonesia, dan Bapak sendiri. Jangan hianati itu. Dan saya siap untuk berdiskusi terbuka dengan Bapak Budi Gunadi. Kita sama-sama tidak berlatar belakang kesehatan. Tapi kami peduli dengan kesehatan yang utuh, bukan manipulasi. Karena kesehatan bukan sekedar tubuh, Pak. Jiwa juga harus sehat, Pak. Seperti adigium, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya, kesehatan tubuh sangat ditentukan oleh kekuatan jiwa. Jadi kalau Bapak menakut-nakuti rakyat, artinya Bapak sedang mengintervensi jiwa daripada manusia agar menjadi lemah. Itulah yang menyebabkan tubuh tidak lagi menjadi sehat karena sangat ditentukan oleh kekuatan jiwa. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya, kapanpun, dimanapun, ketika kita beriman kepadanya, kita gembira karena kita tahu pasti bahwa Dia yang melindungi kita, Dia yang menghadirkan kita, Dia juga yang akan memelihara kita. Itulah iman kepadanya. Disitulah terletak iman, Pak. Semoga Bapak paham apa yang dimaksud dengan iman. Itulah iman kepadanya. Saya tidak tahu apakah Bapak sungguh-sungguh beriman kepadanya. Semoga Bapak memahami hal tersebut. Karena kalau Bapak sungguh-sungguh beriman, maka semua program yang Bapak ingin paksakan kepada rakyat Indonesia tidak lagi diperlukan. Karena kita percaya kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan melemahkan jiwa-jiwa orang-orang beriman dengan coba menakut-nakuti kami. Jangan mencoba-coba melemahkan iman daripada jiwa-jiwa yang worship of God, yang tunduk dan setia kepada Tuhan, untuk mengikuti sistem yang mendorong orang untuk tidak tunduk kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, apa sebenarnya agenda tersembunyi dari program vaksinasi tersebut? Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa semuanya sudah disampaikan secara terbuka oleh United Nations lewat Agenda 21 Century. Agenda 21 ini akan berproses sampai dengan tahun 2030. Itulah kenapa Bapak Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa Indonesia akan hilang pada tahun 2030. Dan terakhir,
Kemarin beliau juga menyampaikan lagi bahwa Indonesia diramalkan oleh para ahli, bahkan negara-negara lain, akan hilang pada tahun 2030. Apakah ini? Sepertinya kita sedang menuju ke sana. Jadi lupakanlah yang disebut dengan menuju Indonesia emas 2045. Kalau caranya seperti ini, maka jangan disalahkan kalau banyak mahasiswa, saudara-saudara saya, rakyat Indonesia yang berkata Indonesia gelap. Karena memang kita tahu bersama dan kita rasakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan di depan mata kita melihat bahwa Indonesia sedang menuju kepada kehancuran. Manakala rakyat tidak bisa kompak. Hanya satu cara untuk menghadapinya. Rakyat harus kompak. Saya lanjutkan lagi ya. Lalu dari agenda 21 century tersebut dijabarkan lagi dalam 17 program Sustainable Development Goals, atau kalau mereka terjemahkan yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan. Itulah kenapa tagline yang dimainkan ketika Pilpres kemarin, lanjutkan. Jadi jangan kaget kalau polanya sama, lanjutkan. Namun Sustainable Development Goals ini program berkelanjutan. Apa yang berkelanjutan? Berkelanjutan sampai dengan rakyat menjadi budak total atau total control. Mereka menginginkan rakyat betul-betul menjadi budak total. Makanya kemiskinan semakin menjadi-jadi karena memang ada sistem yang terstruktur yang membuat situasi miskin ini menjadi semakin dahsyat. Karena kalau rakyat sulit mencari makan, maka disitulah kelemahan jiwa akan dikendalikan atau akan dikuasai. Ketika jiwa kita kalah, maka kita akan menyerahkan tubuh kita. Bahkan banyak yang akan merelakan kepercayaannya atau imannya demi makan, demi perut. Itulah kenapa kita melihat dan menyaksikan Bill Gates pun datang ke Indonesia untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis itu terlaksana sesuai harapan dia. Dan apabila belum, dia telah menyiapkan makanan-makanan produksi GMO, Genetic Modified Organism, bahkan makanan yang berasal dari serangga yang diolah menjadi seperti tepung akan menjadi asupan yang akan kita konsumsi nanti, manakala kita tidak mempersiapkan diri untuk memiliki pangan mandiri. Mari saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ayo sadarlah bahwa kehidupan kita sekarang sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Mari kita kompak kembali, bergandengan tangan untuk menghadapi bersama masalah ini. Jangan biarkan kita terpecah belah. Itu adalah cara mereka untuk bisa dengan mudah menguasai bangsa kita. Jadi kenapa vaksinasi ini yang digalakkan? Karena sebenarnya tujuan akhirnya adalah merenggut jiwa. Karena jiwa ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan tidak mau satupun ada yang tidak selamat kembali kepadanya. Namun sistem ini juga tidak mau satupun ada yang selamat. Makanya mereka selalu menyebutkan no one left behind. Itulah makanya rangkuman dari Undang-Undang Omnibus Law, baik itu Undang-Undang Cipta Kerja maupun Kesehatan, semuanya terkandung makna bahwa mereka tidak mau no one left behind. Tidak satu pun ada yang tertinggal. Artinya apa? Tidak satu pun boleh ada yang selamat. Karena persyaratan-persyaratan yang nanti akan diterapkan adalah persyaratan yang tanpa kita sadari akan menggugurkan iman kita. Karena menyangkut kebutuhan tubuh jasmani, tetapi secara otomatis tanpa kita sadari, kita sudah melepaskan iman kita untuk dikuasai. Oleh siapa? Oleh mereka yang menjalankan sistem playing God ini. Seolah-olah mereka berlaku sebagai Tuhan. Sehingga tanpa kita sadari, kita sudah betray atau sudah mengkhianati cinta kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kembali lagi kepada program SDGs tadi. Maka program vaksinasi ini tercantum di dalam program nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. Itu propagandanya. Seolah-olah bagus.
Tapi coba kita lihat apa yang akan terjadi. Force vaksin. Kita bisa lihat di tabel berikut yang berwarna-warni ini, itu adalah propagandanya, namun hidden agendanya atau agenda di balik itu yang akan terjadi dan mereka lakukan adalah force vaksin. Pemaksaan vaksinasi kepada setiap orang. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Kemenkes ini adalah program yang sudah direncanakan dan diskenariokan penjabarannya di dalam kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemangku kebijakan. Dan semuanya sudah termaktub di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi bersiaplah karena mereka sudah dahului dengan membuat undang-undang sebagai payung hukum mereka melaksanakan tugasnya, di mana undang-undang ini melewati proses legislasi. Apa makna proses legislasi? Jadi proses melegalkan perbuatan-perbuatan ilegal yang akan mereka lakukan di kemudian hari. Dan saat ini, undang-undang tersebut sudah ada. Ini semua adalah jebakan Batman. Atau mungkin saya menggunakan bahasa, ini adalah tipu daya iblis. Jangan terkecoh, teguhkan imanmu. Tanya sama Tuhan, apa yang seharusnya kami lakukan? Takutlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan memberikan hikmat dan hidayahnya kepada kita untuk jalan yang terang, yang harus dan boleh kita lakukan. Dan yang terakhir, yang kelima, kenapa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dipilih lagi di dalam kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini? Yang justru terlihat begitu agresif sejak COVID-19 yang lalu, di mana terjadi pemaksaan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi penerapan protokol-protokol yang di-endorse untuk kepentingan agenda asing. Siapa dia sebenarnya? Dan dia juga bukanlah yang berlatar belakang aktivis kesehatan selama ini. Tapi kenapa dia dipilih kembali? Ini menjadi pertanyaan kita bersama. Yuk kita bandingkan dengan Menteri Kesehatan Amerika Serikat saat ini, yaitu Robert Kennedy Jr., yang biasa disingkat RFK, di mana beliau merupakan pejuang aktivis kesehatan untuk melindungi rakyat Amerika Serikat dari eksploitasi industri farmasi besar, agar semua warganya terlindung dari bahan kimia berbahaya, polusi, pestisida, hingga produk makanan yang menyebabkan kecanduan, yang memperburuk krisis kesehatan nasional. Baiklah, mari kita kaji ya, apa bedanya Menkes Amerika dengan Menkes RI? Tentu saja beda sekali, ibarat bumi dan langit atau ibarat surga dan neraka bagi rakyatnya. Yang pertama, Menkes Amerika Serikat Robert Kennedy menyatakan bahwa banyak vaksinasi yang sebenarnya tidak berguna. Semua itu tak lebih karena anjuran dari praktisi kesehatan yang dibayar oleh industri farmasi besar. Tentunya untuk mendatangkan keuntungan bagi si pemodal. Saya berikan linknya ya, sebagaimana yang ada di layar, supaya semua masyarakat tahu bahwa saya berbicara ada dasarnya. Yang kedua, Menkes Amerika Serikat Robert Kennedy Jr. melarang vaksinasi COVID untuk anak-anak. Karena vaksin itu berbahaya sekali, ujar beliau. Saya berikan lagi linknya ya, silakan dibaca dan dicek sebagaimana yang saya tampilkan di layar. Yang ketiga, Menkes Amerika Serikat Robert Kennedy Jr. mewajibkan pengetesan vaksin sebelum digunakan untuk manusia. Dan hal ini tentunya membuat berang para pelacur kesehatan bayaran industri. Silakan baca di link New York Times yang akan saya perlihatkan di layar saudara-saudara sekalian. Yang keempat, sementara kita ketahui bersama bahwa Menkes RI, Saudara Budi Gunadi Sadikin, dia adalah mantan bankir yang tidak punya rekam jejak, bahkan sebagai aktivis kesehatan sekalipun. Namun apa yang dia lakukan saat ini adalah ternyata ya, adalah untuk mengikuti perintah junjungannya, yaitu Bill Gates. Seperti kita ketahui kan, dalam keimanan kita punya junjungan. Apa yang sedang dan akan diterapkan ini
karena dia mengikuti perintah junjungannya, yaitu Bill Gates dan juga WHO, yang kita ketahui bersama bahwa 80% pendanaannya sponsori oleh Gates Foundation. Dan Gates Foundation memilih Indonesia sebagai lokasi uji coba dari vaksin TBC. Kalau kita mengacu kepada kunjungan utusan Bill Gates yang lalu, maka ini adalah kelanjutan daripada pertemuan tersebut. Jadi jelas ada benang merahnya. Dan yang terakhir, di mana beredar pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin bahwa berhentinya COVID-19 itu karena vaksin, buat saya itu adalah kebohongan. Kenapa? Karena di stop propagandanya oleh WHO ketika itu. Artinya semua aturan main, waktu tayang ditentukan oleh WHO. Karena WHO, kalau kita singkat WHO, itu siapa mereka? Mereka adalah kelompok playing God. Mereka berlaku seperti Tuhan atau ingin menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Dia seharusnya mampu melihat fakta berdasarkan data. Kalau dia mau berbicara tentang data, di mana data World Bank Group saja menyatakan bahwa tingkat kematian tatkala COVID-19 yang lalu antara 2020 sampai 2022 sama saja dengan tingkat kematian dunia pada tahun 1999. Jadi apa harapan kita kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto? Mohon Bapak Presiden mempertimbangkan Menkes yang saat ini menjabat dengan sosok yang lain yang sungguh-sungguh punya integritas terhadap bangsa ini, yang sungguh-sungguh mencintai rakyatnya dan takut akan Tuhan. Dialah yang seharusnya Bapak tempatkan sebagai Menteri Kesehatan yang akan melindungi rakyat Indonesia dari persoalan atau masalah-masalah kesehatan yang diagendakan oleh kepentingan industri global. Mohon Bapak Presiden mendengarkan suara sebagian rakyat yang sudah sadar dan tahu caranya bagaimana menghadapi. Kalau diperlukan, kami siap untuk membantu memberikan ide-ide di dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Jangan sampai kecemasan demi kecemasan yang dihadapi oleh rakyat dari hari demi hari semakin bertambah mencekam karena mereka sudah tidak tahu kepada siapa mereka harus berlindung. Mari bersama-sama kita jaga bangsa ini dengan penuh ketulusan, didahului dengan mari seluruh rakyat untuk kompak, didahului dengan menyadari kondisi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Dan cara menghadapinya hanya dengan satu cara, yaitu kita bersama. Kita harus kompak. Waktunya sudah singkat. Kita tidak ada waktu lagi. Mari kita sama-sama bangun dan sadar agar kita bisa kompak. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetaplah pertahankan iman kita masing-masing kepadanya sampai ke garis finish. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.